Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita hari ini, diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi memiliki makna dan memiliki tujuan kepada kita secara pribadi masing-masing. Bisa saja ketika kita mengalami sebuah kegagalan, tentu kegagalan itu memiliki makna dan tujuan dalam hidup kita. Dan kegagalan di orang lain mungkin tidak sama, tetapi itu juga memiliki makna di dalam kehidupan mereka. Tetapi satu yang pasti, bahwa di dalam setiap proses kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Termasuk ketika kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Kita menjadi orang yang mengikut Kristus bukan karena kebetulan, tetapi kita menjadi milik Kristus sudah ditentukan dari awal. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan bahwa pada mulanya bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu untuk berbuah dan buahmu itu tetap. Maka ketika kita di dalam kehidupan ini, Tuhan juga memiliki misi dalam hidup kita, dan segala misinya itu sudah diberitahukan dan sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kita yang seharusnya mati di dalam kebinasaan, tetapi Allah yang telah memilih kita dari awal, Ia juga yang memiliki kasih yang besar, mengaruniakan kekayaan kepada kita di dalam Yesus, yaitu penghapusan dosa. Dan Dia sudah diberitakan, Dia sudah hadir. Karena itu tugas kita memelihara iman kita sebagaimana Allah yang telah menyatakan misinya, kerelaannya, kasihnya di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita mengira bahwa hidup kita ini adalah sebuah kebetulan. Kita menjadi Kristen kebetulan, sehingga perjalanan hidup kita seringkali diisi dengan kesia-siaan. Perjalanan hidup kita seringkali diisi oleh hal-hal yang tidak menunjukkan kasih Kristus yang sudah kita terima, dan tidak menunjukkan misi Allah yang harus kita wartakan di tengah-tengah dunia. Dan sesungguhnya kalau kita menyadari kita tidak layak menerima kasih karunia itu, kita tidak layak menerima penebusan dosa itu, tapi semua itu dikaruniakan di dalam kasih Allah yang mengasihi kita, mempercayai kita untuk menjadi bagian keluarga Allah di dalam kerajaannya. Dan inilah yang dinyatakan sebagai kekayaan di dalam sorga, kekayaan iman yang tidak bisa diambil oleh satu orang pun, yang tidak bisa dilenyapkan, dihancurkan oleh kuasa apapun di dunia, yang tidak bisa dihancurkan oleh ngengat, karena kekayaan itu dia abadi dan hanya ada di dalam iman kepada Kristus. Ia yang sudah menyatakan itu, Ia sudah memperlihatkan, diwartakan dan dipersaksikan oleh banyak orang. Dan di dalam dunia ini
maka itu juga menjadi tugas kita untuk menyatakan misi Allah yang sudah dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus yang memberikan penghapusan dosa. Mari hari ini tetaplah setia di dalam iman. Tetaplah jalankan misi menyatakan kekayaan di dalam Kristus. Pada hari ini jangan lemah walau begitu banyak tantangan, karena Allah sudah menyatakan Ia mampu mengalahkan segala kuasa di dunia ini. Pada hari ini mari tetap peliharalah iman kepada Kristus, karena kita yang sudah dipilih sebelum kita lahir dunia, kita diminta untuk berbuah, dan buah kita itu tetap, sehingga kita yang sudah menjadi anaknya, yang sudah dikuduskan, yang sudah dibenarkan, senantiasa berada di dalam pembenaran pengudusan itu, sehingga ketika Ia menyatakan misinya yang kedua kali, Yesus datang kedua kali, kita tetap berada di dalam misi itu, bagian dari kerajaan Allah. Tuhan memberikan kekuatan dan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah, sungguh besar kasih-Mu yang telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus menjadi penebusan dosa kami, sehingga kami tidak lagi berujung kepada kebinasaan, tetapi menjadi bagian ahli waris dalam kerajaan-Mu. Engkau telah menyatakan misi-Mu dalam kerelaan-Mu, dalam kasih-Mu di dalam diri Yesus Kristus. Dan biarlah misi itu yang telah dihadirkan dan Engkau nyatakan menjadi bagian misi kami secara pribadi lepas pribadi, sebagai pengikut-Mu dan sebagai yang mengasihi Engkau, agar perjalanan hidup kami hanya mewartakan kasih Tuhan dan pembebasan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami nyatakan kepada dunia ini. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang bertugas, beraktivitas, bekerja hari ini. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam kasih-Mu dan memelihara iman kepada Kristus, sehingga kehidupan mereka senantiasa menyerahkan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Dan ketika Engkau yang hidup dan memimpin kehidupan kami orang percaya, maka segala tantangan kesulitan hidup tidak pernah menyurutkan sukacita kami, karena kekayaan di dalam sorga senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.